Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Elfatimatu Zahro dengan nomor induk mahasiswa 1D5190117. Saya dari program studi administrasi pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Mengenai evaluasi, teman-teman pasti udah nggak asing ya dengar kata evaluasi. Nah, dalam video kali ini saya akan mengangkat topik mengenai konsep dasar evaluasi hasil belajar pendidikan anak usia dini atau PAUD. Langsung saja, materi pertama yaitu pengertian evaluasi hasil belajar PAUD. Evaluasi merupakan proses yang sistematis tentang pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang informasi yang dikumpulkan. Evaluasi bukanlah suatu hasil, melainkan suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Dalam pendidikan anak usia dini, evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi terhadap perkembangan anak usia dini dan evaluasi terhadap mutu pendidikan anak usia dini. Evaluasi perkembangan anak usia dini adalah suatu proses yang sistematik, meliputi pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, dan pemberian keputusan tentang perkembangan anak usia dini. Sedangkan evaluasi terhadap mutu lembaga dikenal dengan akreditasi. Akreditasi adalah kegiatan penilaian terhadap kelayakan program dalam satuan pendidikan, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Adapun tujuan evaluasi hasil belajar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, mendeteksi perkembangan dan arahan dalam melakukan penilaian diagnostik ketika terindikasi. Yang kedua yaitu mengidentifikasi minat dan kebutuhan anak usia dini. Yang ketiga, menggambarkan kemajuan perkembangan dan belajar anak usia dini. Yang keempat, mengembangkan kurikulum. Yang kelima, memperbaiki dan mengembangkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan anak usia dini. Yang keenam, atau yang terakhir, mengevaluasi program dan lembaga. Selanjutnya, prinsip evaluasi pendidikan anak usia dini. Apa saja? Yang pertama yaitu mendidik. Proses dan hasil penilaian dapat dijadikan dasar untuk memotivasi, mengembangkan, dan membina anak agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Penilaian dilakukan secara terencana, bertahap, dan terus-menerus untuk mendapatkan gambaran tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga yaitu objektif. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilaian, sehingga menggambarkan data informasi yang sesungguhnya. Yang keempat yaitu accountable. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima yaitu transparan. Penilaian dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh orang tua dan semua pemangku kepentingan yang relevan. Yang keenam yaitu sistematis. Penilaian dilakukan secara teratur dan terprogram, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan menggunakan berbagai instrumen. Yang ketujuh yaitu menyeluruh. Penilaian mencakup semua aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Yang kedelapan yaitu bermakna. Hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat bagi anak, orang tua, guru, dan pihak lain yang relevan. Selanjutnya yaitu bagaimana prosedur evaluasi pendidikan anak usia dini. Yang pertama yaitu merumuskan kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan guru harus tergambar pada program yang dibuatnya. Dalam program kegiatan belajar dalam bentuk satuan kegiatan harian maupun satuan kegiatan mingguan, akan tergambar kemampuan apa yang akan dimiliki anak dari program dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Yang kedua yaitu menyiapkan alat penilaian. Alat penilaian yang digunakan guru dapat dibuat sendiri atau menggunakan yang sudah ada atau yang dibuat oleh orang lain. Pemakaian alat penilaian disesuaikan dengan indikator hasil belajar yang telah ditetapkan dalam satuan kegiatan harian. Misalnya, alat penilaian yang akan digunakan dalam kemampuan yang dinilai terdiri dari yang pertama yaitu anak dapat berdoa, merupakan pengembangan moral dan nilai-nilai agama. Yang kedua yaitu anak dapat berkomunikasi secara lisan, merupakan pengembangan bahasa. Yang ketiga, perkembangannya kemampuan motorik kasar, koordinasi. Yang keempat yaitu berkesinambungan untuk melakukan berbagai gerak, merupakan pengembangan fisik. Prosedur yang ketiga yaitu menetapkan kriteria penilaian setelah alat penilaian selesai. Selanjutnya guru menetapkan kriteria penilaian. Kriteria penilaian adalah patokan ukuran keberhasilan anak. Patokan digunakan untuk menetapkan nilai anak, dan penetapan kriteria harus memperhatikan anak dan waktu yang disediakan untuk memiliki kemampuan tersebut. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat.
Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.